masih mempelajari aliran ataupun mazhab-mazhab dari filsafat hukum ini, minggu lalu kita sudah sampai pembahasan kita itu pada dua buah aliran ya, kalau tidak salah itu. Nah, rangkumannya saya tulis kembali di sini untuk merefresh daya ingat rekan-rekan sekalian. Jadi kalau kita berbicara masalah aliran, berarti itu adalah ajaran-ajaran yang membentuk daripada filsafat hukum ataupun keilmuan dalam filsafat hukum ya. Nah, di dalam membangun satu filsafat hukum ini kan sebenarnya dia memiliki istilahnya itu perspektif yang berbeda-beda dalam konteks ruang dan waktu yang berbeda tentunya ya. Nah, kalau kita melihat misalkan untuk memudahkannya sebenarnya apa itu aliran dengan kehidupan kita sehari-hari misalkan. Nah, kalau kita beragama ya, saat ini kan kita beragama Muslim ya, beragama Islam. Di dalam Islam pun ternyata kan ada beragam aliran ya. Aliran ini kalau dalam konteks sederhananya itu bisa kita konotasikan seperti organisasi masyarakat lah ya. Organisasi masyarakat ini pasti masing-masing memiliki gerakan ataupun mazhab fikihnya yang berbeda ya. Seperti misalkan organisasi masyarakat Persatuan Islam itu lebih cenderung mengikuti pada aliran fikih aliran fikihnya Persatuan Islam itu bukan Hanafi, apa itu Wahabi itu apa ya? Ya itulah betul. Kalau misalkan Persatuan Islam itu kan katanya gerakannya Wahabi ya. Kemudian kalau alirannya Nahdlatul Ulama itu lebih kepada Salafi, aliran Muhammadiyah itu kan masing-masing organisasi keagamaan itu kan memiliki perspektif pedoman aliran yang dipahami dan dipegang oleh masing-masing. Ya, Muhammadiyah mungkin lebih cenderung seperti Persatuan Islam ya, ada yang lebih kepada fikih Wahabinya kan seperti itu. Nah, begitu pula di dalam filsafat hukum, sebenarnya dalam filsafat hukum ini kan terbentuk dari beragam aliran-aliran ya, yang dimana dari segi keilmuan filsafat hukum ini, aliran-aliran tersebut itu mencoba untuk mengkonstruksikan satu pemahaman, satu pengetahuan yang dimana pada masanya itu adalah lebih bisa dipertahankan, dilaksanakan dan dipegang oleh masing-masing masyarakatnya ya dalam hal mempelajari filsafat hukum. Seperti kita coba merangkum kembali ini minggu lalu, ada dua aliran yang sudah kita pelajari. Pertama adalah aliran hukum kodrat, kedua adalah aliran hukum positif. Tentunya kita berbicara saat ini tidak lagi dalam konteks filsafat secara general, ya, secara umum, tapi lebih terspesifikasi kepada filsafat hukum. Nanti setelah kita mempelajari filsafat hukum, kita akan dikerucutkan kembali ke filsafat hukum ekonomi syariah. Nah, tentunya di dalam filsafat hukum ekonomi syariah ini kan walaupun konteksnya adalah lebih kepada keagamaan, yaitu ada syariahnya, namun alangkah bijaknya bagi para mahasiswa walaupun dalam program studinya adalah hukum ekonomi syariah, tetapi karena hukum ekonomi syariah ini merupakan rumpun keilmuan daripada ilmu hukum secara umum, yang dimana rumpun ilmu hukum ini kan yang mendasari daripada keilmuan itu dibangun atau dikreasi dari filsafat hukum, gitu ya. Nah, pertama kita lihat aliran hukum kodrat. Di dalam aliran hukum kodrat ini, seperti yang telah kita pelajari minggu lalu, itu terdiri dari dua pandangan yang membahas terkait dengan hukum kodrat.
yaitu pandangan teologis dan pandangan sekuler. Ya, kalau dalam pandangan teologis, aliran hukum kodrat ini memandang bahwa yang dikatakan seluruh alam semesta diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai ciptaannya. Jadi ini pandangan teologis yang membentuk aliran hukum kodrat. Semuanya, semua yang terjadi di dunia atau di alam semesta ini telah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai penciptanya. Tentunya, kalau kita aplikasikan di dalam keilmuan filsafat hukum, bahwa para filosof hukum berpandangan yang memegang terhadap pandangan teologis adalah setiap aturan-aturan yang diciptakan, yang ditimbulkan atau yang diwujudkan itu wajib mengacu kepada ajaran-ajaran agama teologis, ajaran ketuhanan. Dari mana sumber ajaran ketuhanan tersebut? Yaitu diambillah dari kitab suci, gitu ya. Jadi filosof hukum yang menganut aliran hukum kodrat teologis ini bahwa para pembuat undang-undang, para pembuat kebijakan wajib mengacu kebijakan-kebijakan yang dibuatnya itu terhadap kepada kitab suci, gitu. Nah, ini yang pandangan teologis. Kenapa? Karena tadi pandangan teologis itu dipengaruhi bahwa segala sesuatu adalah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini lebih kepada pandangan keagamaan, ya. Nah, dalam konteks Indonesia, tentunya pandangan teologis ini sudah meresapi ke dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Kenapa? Karena sumber hukum agama itu bagian daripada sumber norma ataupun sumber kaidah yang berlaku di Indonesia tentunya. Selain daripada norma kesusilaan, kesopanan, kemudian norma yuridis, ya itu norma agama masuk tuh. Jadi salah satu sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga acap kali bagi sebagian daerah bahwa sumber hukum agama itu menjadi salah satu yang harus ditegakkan dalam mengatur ketertiban masyarakatnya. Seperti di daerah Provinsi Istimewa Aceh, ya, Provinsi DIA, ya, di daerah Istimewa Aceh, ya, Nangro Aceh Darussalam. Itu kan ada yang disebut dengan konun. Konun ini kan sebenarnya peraturan-peraturan daerah yang diaplikasikan atau diambil dari pandangan teologis sebenarnya, yaitu berasal dari kitab suci Al-Quran. Barang siapa yang mencuri, maka hukumannya adalah bukan penjara kalau di Aceh, tapi adalah dicambuk ataupun dirajam. Barang siapa yang berbuat asusila, misalkan melakukan perzinahan, di Aceh kan dirajam, ya, dicambuk. Kuantitas pencambukan berapa kali dia dicambuk si terdakwa atau terpidana tersebut itu tergantung daripada hakim syariahnya. Bahkan di Aceh pun kan sekarang ada yang namanya polisi syariah, ya. Polisi syariah itu kalau di kita itu seperti Satpol PP, gitu. Tapi di sana disebutnya polisi syariah yang bertugas untuk melakukan misalkan pemeriksaan hotel-hotel, rumah makan, ya, di bulan Ramadan misalkan. Kalau ada yang buka itu baru ditangkapin satu-satu. Nah, ini sebenarnya konteks daripada polisi syariah itu diatur di dalam konun. Konun ini diciptakan dari pandangan-pandangan teologis dari kitab suci Al-Quran sebenarnya. Nah, di dalam aliran hukum kodrat juga itu selain dari pandangan teologis juga ada yang kedua, yaitu pandangan sekuler. Ini tentunya adalah kebalikan daripada pandangan teologis kalau sekuler itu. Di dalam pandangan sekuler diyakini bahwa manusia itu memiliki kemampuan akal budi yang menjadi sumber tatanan moral dalam diri dan masyarakat manusia itu sendiri. Artinya, pandangan sekuler ini mencoba untuk mengesampingkan daripada sumber-sumber keagamaan.
tetapi mereka lebih mengedepankan pada sumber kemampuan akal budi, akal pikiran, rasionalitas. Itu adalah pandangan sekuler tentunya ya. Nah, contohnya kalau dalam hal pembuatan kebijakan, peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan sekuler pun pada dasarnya kan diakomodir juga di dalam sistem hukum kita, terutama pada dalam hal konteks perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia misalkan ya. Nah itu sebenarnya salah satunya ada dari pandangan sekuler dan ada juga dari pandangan teologis tentunya. Tapi kalau saya lihat di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini kan lebih cenderung kepada pandangan-pandangan sekuler yang merupakan hukum kodrat ya, karena bermazhab kepada sistem hukum barat sebenarnya. Nah, kalau pandangan teologis itu lebih bermazhab kepada hukum-hukum di mana negara memperlakukan hukum Islam ya, mungkin seperti Arab-Araban mungkin ya, negara Arab, tapi sebenarnya negara Arab juga sekarang sudah mulai luntur ya, kalau saya lihat itu dalam hal penerapan sistem syariahnya ya, terutama di kayak di Dubai yang sudah sangat terbuka saat ini kan terhadap sistem hukumnya dan terhadap kebudayaannya juga tentunya. Nah kemudian yang kedua kita masih berbicara rangkuman ya. Ada yang disebut dengan aliran hukum positif, atau disebut juga aliran ini dengan istilahnya positivisme hukum. Aliran ini berpendapat bahwa hukum itu adalah perintah penguasa, ya. Aliran hukum ini dapat dibedakan dalam dua corak tentunya. Ada aliran hukum positif analitis atau analytical jurisprudence, dan biasanya disebut dengan positivisme sosiologis, yakni yang dikembangkan oleh John Austin, di mana hukum adalah perintah dari penguasa negara. Nah ini sebenarnya sistem hukum Indonesia lebih menganut pada sistem civil law kan ya, yang dimana negara civil law ini menganut pada aliran hukum positif. Artinya, setiap ketentuan-ketentuan kebijakan itu wajib untuk dibukukan, wajib untuk diundangkan. Kenapa? Karena ketika diundangkan, itu sebenarnya berasal daripada perintah penguasa. Nah, perintah penguasa inilah yang menciptakan secara filsafat hukum agar perintah penguasa mengandung satu legitimasi, satu pengesahan, maka dibentuklah atau diundangkanlah perintah si penguasa tersebut dalam bentuk undang-undang misalkan, yang disebut dengan positivisme hukum. Penguasa di sini siapa? Penguasa di sini tentunya adalah penguasa yang sah secara sistem ketatanegaraan kita ya, bukan penguasa yang tidak sah. Misalkan siapa penguasa yang sah secara sistem ketatanegaraan kita, yaitu presiden sebagai perwakilan dari lembaga eksekutif. Kemudian legislatif ya merupakan bagian daripada perwakilan rakyat yang dilegitimasikan dalam sistem ketatanegaraan kita ya, mewakili negara, mewakili masyarakat. Jadi perintah penguasa di sini adalah presiden atau pemerintah dengan lembaga eksekutif, lembaga legislatif. Mereka ini adalah dua komponen kekuasaan yang memiliki perintah untuk membuat peraturan perundang-undangan, tentunya membuat berbagai macam kebijakan yang merupakan hasil daripada perintah-perintah si penguasa tersebut, gitu ya. Penguasa di sini dalam konteksnya bukan penguasa seperti penguasa pasar ya, bukan preman-preman yang memberikan perintah misalkan, bukan. Dalam konteks aliran hukum positif, penguasa di sini itu adalah lembaga-lembaga negara yang memang disahkan dalam sistem ketatanegaraan. Tadi yang saya sampaikan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya.
Nah, kalau kita lihat misalkan dalam aliran hukum positif ini ada dua kan ya, ada dua cara. Aliran hukum positif analitis atau analytical jurisprudence atau disebut dengan positivisme sosiologis, yakni di mana hukum adalah perintah dari penguasa negara, ya. Dan yang kedua adalah aliran hukum murni atau positivisme yuridis yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, di mana hukum harus bersih dari berbagai macam anasir non yuridis seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Nah, yang membedakan kalau positivisme sosiologis atau hukum positif analitis, analytical jurisprudence, hukum masih diintervensi oleh kekuatan-kekuatan di luar daripada hukum itu sendiri. Apa itu intervensi kekuatan di luar hukum sendiri? Bisa jadi intervensi kekuatan itu berasal dari politik atau berasal dari dorongan masyarakat secara sosial, ataupun pengaruh tersebut berasal dari kekuatan ekonomi. Nah, positivisme sosiologis itu karena adanya intervensi kekuatan yang memang bukan dari hukum asli, ya, tetapi berasal dari luar, maka memaksa untuk dibuatlah satu peraturan, misalkan satu hukum, ketentuan hukum. Ini yang kita berbicara positivisme sosiologis, ya, yang dimana hukum itu dibuat dari perintah penguasa negara karena adanya desakan-desakan dari kekuatan-kekuatan luar daripada hukum itu sendiri. Ini yang disebut dengan positivisme sosiologis. Contoh misalkan, kalau kita melihat kepada bukti konkretnya, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sebenarnya dia hukum Undang-Undang Cipta Kerja ini dia tidak berdiri sendiri daripada kekuatan hukum itu sendiri, tetapi adanya intervensi kekuatan ekonomi yang yang mendesak penguasa, mendesak pemerintah untuk memberikan kemudahan-kemudahan berusaha, misalkan kemudahan-kemudahan bagi para pengusaha untuk bisa berinvestasi di Indonesia, kemudian kemudahan bagi para pengusaha ketika bisa mendapatkan sumber-sumber raw material itu yang bahan baku, bahan dasar, ya, misalkan kemudahan bagi para pengusaha untuk bisa memanfaatkan lingkungan alam Indonesia, kemudahan bagi para pengusaha untuk bisa menggali sebanyak-banyaknya sumber daya alam Indonesia, kemudian kemudahan agar si pengusaha ketika terjadi perselisihan hubungan ketenagakerjaan itu mereka di pihak yang menang daripada buruh, misalkan. Ini adalah materi-materi atau muatan materi yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sangat tidak keliru jika para pakar hukum melihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat hasil dari produk politik karena adanya kekuatan ekonomi yang unsur ekonomi di dalamnya, gitu. Nah, inilah yang disebut dengan positivisme sosiologis. Beda dengan aliran hukum murni. Kalau di dalam positivisme yuridis ataupun aliran hukum murni, hukum ini harus dibersihkan. Dia harus independen, harus bisa berdiri sendiri tanpa ada intervensi kekuatan ataupun anasir-anasir non-yuridis. Anasir itu ini ya, intervensi kekuatan lain daripada hukum itu sendiri, ya. Seperti sosiologis tadi, ya, politis, historis, bahkan etis. Ini yang dimaksud dengan positivisme yuridis. Jadi kebalikan daripada positivisme sosiologis. Nah, jadi sebenarnya yang mana yang lebih tepat dalam sistem hukum
apa yang lebih tepat dalam sistem hukum di Indonesia sebenarnya. Kalaulah kita sebenarnya kan tidak mencoba menyalahkan salah satu aliran ya, apakah itu aliran hukum positif analitis ataupun aliran hukum murni. Namun pada dasarnya kan ini aliran tersebut berkembang seperti yang saya tadi sampaikan, berkembang sesuai dengan zamannya ya. Mungkin pada saat aliran hukum positif analitis yang dikembangkan oleh John Austin, pada saat itu, periode itu, penguasa negara supaya bisa dipertahankan eksistensi kekuasaannya, maka mau tidak mau dia harus menggunakan pendekatan hukum positivisme sosiologis. Artinya kekuatan-kekuatan di luar hukum bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan si penguasa negara tersebut. Tadi yang saya sampaikan, karena ada dorongan politik, misalkan karena di demo besar-besaran, ya seperti zamannya reformasi itu, tahun 98, itu kan sebenarnya lengsernya presiden, dirubahnya, di amandemennya Undang-Undang Dasar 45, itu kan mulai terjadi pada saat adanya kekuatan politis dari para mahasiswa tahun 98 gitu, sehingga mampu merubah sistem tatanan hukum. Ini yang sebenarnya ketika tatanan hukum itu berubah karena ada desakan-desakan politis, sosiologis, ataupun gerakan sosial secara masif sehingga mampu merubah eksistensi hukum, maka ini yang disebut dengan aliran hukum positif analitis atau positivisme sosiologis gitu ya. Nah, kalau positivisme yuridis, hukum itu sebenarnya harus independen, dia tidak boleh di bawah istilahnya itu mungkin subordinat dari kekuatan atau anasir-anasir atau non-yuridis lainnya. Hukum itu harusnya sejajar antara hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya. Itu harusnya satu sejajar tuh hukum itu. Hukum tidak boleh diintervensi oleh kekuatan ekonomi. Hukum tidak boleh diintervensi oleh kekuatan politik. Hukum tidak boleh diintervensi oleh kekuatan sosial, misalkan, ataupun budaya. Ya. Tapi hukum ini adalah dia memiliki ruang geraknya sendiri, gitu, yang harusnya bisa mengatur terhadap anasir-anasir non-yuridis tadi, kekuatan-kekuatan ekonomi, politis, sosiologis. Inilah yang disebut dengan hukum itu adalah panglima. Kan pernah dengar ya? Jadikan hukum itu sebagai panglima, katanya. Kenapa hukum harus dijadikan panglima? Artinya hukum itu adalah harus setahap lebih tinggi daripada kekuatan ekonomi, sosial, politik, ataupun budaya. Gitu. Nah, ketika satu negara mampu mendudukan hukumnya, membebaskan posisi hukumnya dari anasir-anasir non-yuridis, pengaruh-pengaruh non-yuridis tadi, tentunya kita dalam melaksanakan negara hukum itu bisa lebih fair, bisa lebih adil, bisa lebih tertib. Apalagi kalau kita mengacu pada pasal 3 Undang-Undang Dasar 45 selaku konstitusi kita, Indonesia merupakan negara hukum, kan? Ya. Tidak ada disebut dalam Undang-Undang Dasar 45 Indonesia adalah negara politik. Indonesia adalah berdasarkan negara ekonomi misalkan. Ya. Tetapi jelas di dalam konstitusi kita dijelaskan Indonesia merupakan negara hukum. Nah, ketika konstitusi sudah menjelaskan Indonesia adalah negara hukum, artinya hukum itulah yang harus diposisikan lebih tinggi daripada pengaruh-pengaruh di luar hukum tadi. Ini yang disebut dengan positivisme yuridis. Secara konteks keilmuan ataupun konteks konstitusi, di negara kita ini sebenarnya menganut pada positivisme yuridis, ya, hukum murni gitu. Tetapi dalam hal implementasi itu dalam hal kesehariannya, ternyata hukum Indonesia itu tidak mampu berdiri sendiri. Dia terlalu dibebani dengan kekuatan-kekuatan lain yang lebih hebat posisinya, seperti politik praktis lah,
kekuatan ekonomi lah, kekuatan sosiologis lah, sehingga hukum kita itu menjadi goyang, bukan lagi negara hukum, karena dalam hal pembuatan hukumnya sendiri itu hukum tidak bisa untuk dibebaskan atau dibersihkan dari pengaruh-pengaruh non-yuridis tadi, gitu. Itu dalam praktek di lapangan tentunya ya. Tapi kalau secara konteks konstitusi, negara kita itu sudah betul kita adalah negara hukum. Itulah yang disebut dengan aliran hukum murni. Ya, rekan-rekan sekalian. Nah, baik, kita lanjutkan. Aliran filsafat hukum yang ketiga itu ada yang disebut dengan aliran utilitarian. Ya, utilitarian atau utilitarianisme atau utilitisme merupakan aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Nah, beda lagi nih kalau dalam aliran utilitarian. Ternyata yang lebih ditonjolkan dalam aliran ini lebih kepada kemanfaatannya ya, kemanfaatan sebagai bentuk dari tujuan utama hukum. Kalau hukum itu tidak manfaat, ya, kalau hukum itu tidak memberikan daya guna kepada masyarakat, tentunya bagi aliran utilitarian itu adalah bukan hukum, katanya. Hukum itu harusnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, memberikan kebahagiaan, happiness kepada masyarakatnya, ya. Barulah itu yang disebut dengan hukum. Kalau menurut si aliran utilitarian ini. Nah, kemanfaatan ini diartikan sebagai kebahagiaan, ya, happiness. Jadi, baik buruk ataupun adil dan tidak adilnya suatu hukum itu bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Jadi aliran utilitarian itu lebih melihat hukum itu harus berdaya guna, harus manfaat. Ya, kalau tidak memberikan manfaat, maka itu adalah bukan hukum, gitu. Bentuk daripada kemanfaatan itu adalah munculnya kebahagiaan. Tentunya, ya. Kebahagiaan ini kan dari perspektif manusia tidak bisa, misalkan hukum itu harus memunculkan bagi 250 juta jiwa warga Indonesia agar berbahagia. Ya, itu sangat mustahil. Kalau misalkan standaritas untuk mengukur kemanfaatan hukum dari aliran utilitarian itu adalah tadi kemanfaatan dan kebahagiaan bagi masyarakatnya, ya, itu tidak mungkin bisa terwujud. Kenapa? Karena secara aspek sosiologis, secara aspek antropologis, ya, secara budaya, secara kemasyarakatan, negara Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Tentunya dari suku bangsa ini kan memiliki kebahagiaan masing-masing yang mungkin bisa berbeda satu sama lain, bukan mungkin, bahkan iya, ya. Satu kebudayaan yang bisa memunculkan kebahagiaan itu belum tentu sama dengan bagi suku bangsa lainnya bentuk daripada kebahagiaan itu, gitu. Nah, kalau kita lihat dalam konteks hukum, aliran utilitarian melihat bahwa tujuan utama hukum itu memunculkan kebahagiaan. Kalau dihubungkan dengan prinsip hukum kita, ada yang disebut dengan asas fiksi hukum, ya. Fiksi hukum itu adalah bila mana suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, maka seluruh warga negara Indonesia dianggap mengetahui terhadap adanya undang-undang tersebut. Ya, ini kita sedikit
mengkaji secara ini ya general dulu tentang fiksi hukum, karena nanti saya akan mencoba untuk menyatu padukan dengan aliran utilitarian. Apakah aliran utilitarian ini mampu menjawab terhadap teori atau asas hukum berupa fiksi hukum tersebut? Itu. Contohnya misalkan Mas Rifki, ya, tiba-tiba Mas Rifki misalkan karena melakukan satu tindakan tersebut misalkan menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain, misalkan ya karena Mas Rifki membenci seseorang atau diputus cintanya sama pacarnya, kemudian mencurahkan segala kegalauan, kesedihan, kekecewaannya melalui media sosial, Facebook misalkan, dan mengata-ngatai si mantan pacarnya itu dengan sesuatu hal yang tidak patut, misalkan, dan ternyata si pacarnya itu membaca tulisan statement, tulisan Mas Rifki yang di Facebook itu, sehingga dia merasa terusik, kehormatannya merasa terganggu, misalkan martabatnya, akhirnya dia laporlah ke Polsek, misalkan. Pak polisi, saya mau lapor, ini ada seseorang bekas pacar saya mengata-ngatain saya seperti ini di akun Facebooknya, ya. Apakah ini bisa masuk ke dalam ranah tindak pidana? Secara hukum bisa masuk dugaan tindak pidana terkait dengan undang-undang IT, informasi dan elektronik. IT itu apa? Informasi dan transaksi elektronik, ya. Tentang pencemaran nama baik melalui media sosial digital ya, itu ada, bisa nanti terjerat kita misalkan undang-undang IT. Kemudian Mas Rifki itu diperiksa, ini contoh ya Mas Rifki ya. Mas Rifki saya tahu lah, Mas Rifki kan lebih tawadu ya, lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan hati perasaannya juga ya. Tapi siapapun itu di antara kita misalkan jangan sedikit-dikit kita mencurahkan segala amarah kekecewaan kita melalui media media sosial, ya, karena itu bisa berdampak pelanggaran hukum itu. Polisi nanyain ke Mas Rifki, betul Anda menulis ini pernyataan ini yang membuka aib misalkan seseorang? Ya Pak, betul. Anda ini bisa dipenjara loh misalkan. Wah, kok bisa Pak? Saya kan tidak tahu Pak ada peraturan itu. Nah, dengan kata-kata menyatakan tidak tahu di hadapan polisi terhadap keberadaan undang-undang ITE, itu tidak bisa untuk melepaskan diri kita dari jeratan hukum. Walaupun memang secara fakta kita tidak pernah tahu adanya peraturan tersebut, kita tidak pernah membaca, apalagi mempelajarinya. Anggaplah kita tidak tahu ada aturan itu. Tetapi polisi tetap akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan bahkan kalau terbukti cukup alat bukti bisa disidangkan di pengadilan. Di pengadilan pun kita bersikukuh ke hakim, Pak Hakim, saya tetap tidak tahu ada aturan yang tidak boleh ngata-ngatain orang melalui Facebook misalkan. Hakim tak akan menolak argumentasi seperti itu. Kenapa? Karena hakim memiliki pandangan ada yang disebut dengan asas fiksi hukum tadi. Ya, fiksi hukum itu adalah bila mana satu undang-undang diciptakan oleh DPR dengan presiden, walaupun masyarakat Papua tidak bisa mengakses undang-undang tersebut, tetapi dengan adanya teori fiksi hukum itu, siapapun warga negara yang melakukan tindak pidana itu tetap akan dipidana, ya. Alasan ketidaktahuan itu tidak bisa menjadi alasan pembebas dirinya dari jeratan pidana tadi, karena ada fiksi hukum. Nah, sekarang kita lihat ke aliran utilitarian. Aliran utilitarian ini kan melihat bahwa
Hukum itu harusnya memunculkan kebahagiaan, kemanfaatan, bukan kerugian misalkan. Tetapi akan sangat sulit ketika misalkan kebijakan satu negara harus menampung dari beragam bentuk kebahagiaan dan kemanfaatan bagi semua masyarakat karena adanya teori fiksi hukum tadi, gitu loh. Bisa jadi dari satu sisi, misalkan bagi sebagian masyarakat terbitnya undang-undang ini menimbulkan kemanfaatan, tetapi bagi sebagian masyarakat lain, ini tidak memunculkan kemanfaatan atau kebahagiaan. Tentunya hukum undang-undang tersebut itu akan mengalami yang namanya ketimpangan, kepincangan, gitu ya, kepincangan dalam hal implementasi di lapangan. Contohnya bagaimana? Undang-undang apa nih? Saya kembali lagi selalu mengulang contoh undang-undang pornografi ya. Bukan berarti saya anti pornografi ya, bukan berarti saya tidak setuju dengan undang-undang pornografi. Tapi ketika undang-undang pornografi itu masih eksis, masih berlaku di negara Indonesia, mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus mengikuti ketentuan dalam undang-undang pornografi tersebut. Karena undang-undang tersebut kan belum dicabut, masih berlaku gitu ya. Nah, namun kalau dilihat dari pemahaman aliran utilitarian, undang-undang pornografi ini kan sebenarnya tidak memberikan manfaat bagi sebagian masyarakat, ya, terutama misalkan bagi masyarakat Indonesia Timur, ya. Dia hanya seakan-akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia Barat yang lebih cenderung secara spiritualitas keagamaannya, misalkan lebih lebih didalami, lebih dipedomani ya mungkin secara agama-agama Islamnya gitu ya. Tetapi bagi masyarakat Indonesia Tengah, Indonesia Timur yang mereka melihat bahwa undang-undang pornografi ini justru mengkerangkeng terhadap kebebasan berekspresi kaum perempuan misalkan ya, yang seakan-akan mesti ada satu penyamarataan bagaimana orang berpakaian, bagaimana orang harus dalam hal moralitasnya ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat aliran utilitarian ini ya, yang tentang tadi yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum itu belum tentu bisa disamaratakan gitu. Jadi kemanfaatan di sini itu harusnya ya, harusnya. Ini sebenarnya yang salah bukan alirannya ya rekan-rekan. Yang salah itu adalah para penguasa negara yang membentuk kebijakan tersebut. Kalau dia misalkan mempunyai pandangan utilitarianisme bahwa peraturan yang dibuat harus bisa memberikan kemanfaatan, tentunya bagi para pengambil pemangku kebijakan tersebut, mereka akan menganalisis lebih jauh apakah rancangan undang-undang yang akan kita golkan ini bisa memberikan kemanfaatan. Setidak-tidaknya bisa meminimalisir resiko perpecahan, misalkan bisa meminimalisir ketimpangan ataupun kepincangan daripada undang-undang ini yang nanti kalau dilaksanakannya akan terjadi diskriminasi, misalkan. Nah, ini kan harusnya dipertahankan, harusnya dianalisis, jadi ditinjau secara lebih baik oleh para pemangku kepentingan, terutama dalam hal aliran utilitarian. Nah, rekan-rekan, pendukung utama utilitarianisme ini ada yang disebut dengan Jeremy Bentham, Stuart Mill, Rudolf von Zering, ya. Nah, kita lihat nih, masih dalam aliran utilitarian. Jeremy Bentham kan salah satu pengusung ya, pendukung utama dari aliran utilitarian. Jeremy Bentham ini berpendapat bahwa Allah memberikan kebahagiaan dan kesusahan tentunya. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Kebaikan adalah kebahagiaan dan kejahatan adalah kesusahan.
Ada kaitan erat antara kebaikan dan kejahatan dengan kebaikan dan kesusahan. Tugas hukum adalah untuk memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya memelihara kebenaran. Jadi si Betam ini berfilsafatnya itu, ya, karena manusia selalu berusaha untuk menciptakan dalam kehidupannya itu yang namanya kebahagiaan, ya, juga berusaha untuk mengurangi kesusahan, tentunya hukum itu harus bisa mengakomodir kebahagiaan-kebahagiaan manusia, bukannya menimbulkan kesusahan bagi manusia. Gitu. Bagaimana contohnya? Contohnya misalkan ya sekarang kan kita lagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan tiba-tiba ini minyak goreng kok langka ya. Langka sekali minyak goreng. Bahkan itu minyak goreng sekarang di harga di swalayan itu ya, itu kan mahal-mahal. Yang biasanya 20.000 menjadi 48.000 misalkan. Tiba-tiba, kenapa minyak goreng itu langka? Karena Menteri Perdagangan kita itu mengeluarkan satu aturan yang melepaskan harga head minyak goreng ke pasaran gitu. Head itu ya harga apa itu namanya? Harga head itu apa sih? Harga dasar lah gitu loh ya. Harga dasar minyak goreng itu misalkan supaya sama rata di seluruh Indonesia harusnya 25.000 misalkan. Tetapi gara-gara si eh, produsen minyak goreng merasa keberatan, akhirnya dia mencoba kan menyetop tuh supply mendistribusikan minyak goreng ke pasaran Indonesia, tapi mereka lebih tertarik untuk mengekspornya ke luar negeri karena di luar negeri lebih oke harga minyak goreng. Maka akhirnya si pemerintah kita mengalami kesulitan kan? Ini gimana nih untuk menyeimbangkan kembali kondisi minyak goreng di Indonesia ya? Ya sudah, salah satunya bikin kebijakan yang bisa memberikan keleluasaan bagi para produsen untuk menentukan harganya sesuai dengan pasaran. Nah, kebijakan inilah yang justru membuat minyak goreng yang tadinya harganya 20.000 per liter menjadi 48.000 per liter misalkan. Inilah yang menurut Betam ini menimbulkan kesusahan bukannya menimbulkan kebahagiaan gitu. Jadi kebijakannya Menteri Perdagangan yang melalui surat edaran itu ya, yang melepaskan harga eceran minyak goreng ke mekanisme pasar, itu kalau menurut Betam ini bukanlah kebijakan hukum yang bisa membahagiakan, tapi justru menyusahkan, kata Betam. Gitu. Inilah yang disebut dengan contoh konkret daripada aliran utilitarian. Atau yang kedua, sekarang misalkan contoh kedua kita bentar lagi kan mau mudik ya misalkan, mau apa namanya Idul Fitri. Ini merupakan salah satu budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim Indonesia kan pasti itu melakukan mudik ya ke kampungnya masing-masing. Ternyata sekarang Menteri Perhubungan itu mengeluarkan kebijakan bagi yang dibolehkan mudik adalah yang sudah vaksin booster, bukan lagi vaksin 2, tapi harus di booster tuh. Vaksin yang booster itu pas vaksin pelengkap ya. Nanti kalau nggak di booster, kamu nanti saya putar balikan lagi ke negara asal misalkan ya. Ini kan sebenarnya kalau menurut Betam, kalau Betam masih hidup di Indonesia atau Betam misalkan masih hidup ya dan dia mungkin menjadi warga negara Indonesia, pasti dia akan menentang habis. Anda membuat kebijakan yang justru kebijakan tersebut, barusan ada siapa yang menyapa? Mohon maaf, siapa barusan ya? Ustaz. Ya, Mas Arwan, kenapa Mas Arwan? Ini Ustaz, baterainya nggak mencukupi Ustaz.
Oh iya, dicas dulu kalau begitu ya. Mohon maaf, Ustaz. Iya, baik. Berarti Mas Arwan hadir ya. Coba sambil dicas. Nah, sehingga eh, kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut yang seharusnya memberikan memperbanyak kebahagiaan, ya ini justru sebaliknya memperbanyak kesusahan bagi warga negaranya, ya. Sehingga inilah yang menurut Betap itu bukan yang disebut dengan kemanfaatan hukum. Hukum bukan seperti itu. Hukum itu harusnya memberikan manfaat, memberikan kebahagiaan kepada masyarakat Indonesia, ya, bukannya memberikan kesusahan gitu. Poinnya gitulah kalau secara dengan bahasa sederhananya itu. Nah, dengan demikian tugas hukum itu adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan tentunya ya. Kalau masyarakatnya sudah bahagia, tentu kesusahan hilang dan tentu kejahatan pun akan terkurangi atau terminimalisir. Kenapa? Karena tingkat kejahatannya bahkan bisa tidak ada kalau setiap masyarakatnya itu sudah bahagia dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Pendukung utilitarianisme yang selanjutnya adalah John Stuart Mill. Nah, si Mill ini ya atau si Stuart menyatakan bahwa tujuan manusia itu adalah kebahagiaan. Ini sama persis dengan Jeremy Bentham ya, karena mereka kan satu aliran ya, satu kelas lah gitu ya, satu kelas untuk penganut aliran utilitarianisme. Manusia berusaha memperoleh kebahagiaan itu melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Yang ingin dicapai manusia bukanlah benda atau sesuatu hal tertentu, melainkan kebahagiaan yang dapat ditimbulkannya. Ya. Nah, hukum harusnya bisa membangkitkan kebahagiaan tersebut. Karena manusia pada dasarnya itu yang dicari bukan kebendaan katanya, tetapi kebahagiaan. Yang harusnya hukum itu dibuat, diciptakan adalah untuk menjaga kebahagiaan manusianya, gitu ya, bukan sebaliknya. Kalau yang disebut dengan membangkitkan nafsunya, ini nafsunya itu bukan nafsu dalam hal konteks negatif ya, seperti nafsu syahwat, bukan, tapi nafsu untuk mencapai kebahagiaan gitu ya. Kemudian yang ketiga, pendukung utama aliran utilitarian adalah si ajarannya itu Rudolf von Jering. Bagaimana ajaran daripada Rudolf ini? Nah, Jering mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Dalam mendefinisikan kepentingan ini, ia mengikuti Bentham ya, dengan melakukan sebagai pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan. Kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain. Berarti si Rudolf ini lebih kepada kemanfaatan hukum itu adalah berasal dari kepentingan pribadi, ya, kepentingan pribadi yang nantinya akan membentuk terhadap kepentingan-kepentingan orang lain. Ini karena memang si Rudolf von ini kan orang ini ya, luar Western, kalau nggak salah itu dia filsuf dari Amerika, dia lebih cenderung tentang kapitalisme, ya, kapitalis ya. Amerika kan negara kapitalis ya, yang dimana kebahagiaan individu di atas segala-galanya. Beda dengan negara-negara komunis misalkan. Kalau komunis kan selalu pinginnya itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi gitu. Nah, kalau kapitalis adalah kepentingan individu lebih diutamakan daripada kepentingan diri sendiri, sehingga yang terjadi di negara kapitalis ini kan lebih kepada kompetisi, ya, peningkatan persaingan secara individu. Tentunya peningkatan secara individu ini kan harusnya dinilai secara positif ya, secara baik ya,
kalau dari konteks misalkan aliran utilitarian gitu. Hukum dibuat untuk menjaga kepentingan-kepentingan pribadi diri sendiri yang nantinya akan menjadi kepentingan-kepentingan yang bersama-sama gitu, sehingga tujuan sosial terbentuk. Hukum itu harus dibuat dulu nih untuk individu-individu dulu, kata si Rudolf von Jhering. Walaupun memang kalau saya secara pribadi kan lebih cenderungnya itu kepada James Bentham ya, karena Bentham ini lebih proporsional dalam hal memberikan pandangan bahwa kebahagiaan manusia itu lebih diutamakan daripada kesengsaraan. Tapi kalau Cirudolov itu kebahagiaan individu yang diutamakannya, katanya. Ya. Nah, rekan-rekan, sebelum saya lanjutkan ke aliran selanjutnya tentang mazhab sejarah, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Barangkali silakan tentang apapun, ya. Apakah mau tentang kondisi masyarakat kita, kondisi sosial kita. Nanti kita akan lihat, kita kaji dari perspektif filsafat, aliran filsafat hukum. Silakan, kalau ada ya. Nggak ada, baik saya lanjutkan ya. Tapi suara saya cukup jelas kan ya? Oh baik. Ya, Pak. Siapa itu? Oh Mas Anwar, silahkan Mas Anwar. Bertanya apa Mas Anwar? Pertanyaannya tentang positif dan negatifnya filsafat ini dan contohnya gitu. Pasti ada positif negatifnya kan Pak. Filsafat ini misalnya kayak filsafat hukum gitu. Yang terdapat dari seseorang gitu kan. Karena orang bisa menyalahgunakan salah satu ilmu ini misalnya kan. Pasti ada negatifnya kan. Baik, baik. Sebentar. Perut saya tuh keruyuk-keruyuk lagi. Mohon maaf. Terima kasih Mas Anwar atas pertanyaannya. Pak, apakah mempelajari filsafat hukum itu ada positifnya dan apakah ada negatifnya kah? Tuh ya. Pada dasarnya, Mas Anwar dan rekan-rekan sekalian, mempelajari filsafat hukum itu pada dasarnya adalah mengandung nilai-nilai kepositifan. Ya, kalau saya melihat, ya, tidak ada seseorang yang mempelajari filsafat hukum sehingga dia berpikir jadi negatif, misalkan dalam hal penegakan hukum. Justru sebaliknya, orang-orang yang tidak mempelajari filsafat hukum, tentunya ya, filsafat hukum ini, tentunya pada saat melakukan tindakan-tindakan hukum seperti membuat undang-undang, membuat kebijakan, atau melaksanakan undang-undang tersebut, karena tidak dilandasi dengan pemahaman terhadap filsafat hukum itu menjadi kehilangan arah sebenarnya. Jadi, mau terbang ke langit tidak sampai, mau berpijak ke bumi tidak sampai. Jadi ngegantung gitu loh. Jadi dengan kita mempelajari filsafat hukum, ini sebenarnya diharapkan para mahasiswa ini dia mampu terbang setinggi langit, atau setinggi langit itu dalam hal ini ya, memproyeksikan keilmuan hukumnya secara idealis, secara filosofisnya ya, idealis itu sesuatu yang baik ya, dan si para mahasiswa ini harus bisa menjejakkan kakinya di bumi agar keilmuan itu bisa diimplementasikan dengan berpatokan terhadap pemahaman dia dalam filsafat hukum. Nah, seperti di awal saya pernah sampaikan, filsafat
ini merupakan, kalau dalam kajian keilmuan, ya, Mas Anwar, itu adalah akar daripada suatu batang tumbuhan. Pohon, kalau pohon itu kan terdiri dari daun, ranting, batangnya, sama akarnya. Nah, posisi filsafat itu ada di posisi akar pohon itu. Jadi dia itu adalah pedoman, pegangan bagi para ilmuwan untuk bisa mengeksplorasi keilmuannya dengan baik dan benar, gitu. Bisa kita bayangkan kalau akar satu pohonnya itu tidak menancap ke bawah tanah, pasti pohon itu akan mudah tumbang, ya. Ketika ada angin besar, ketika ada longsor misalkan, itu pasti akan tumbang. Kenapa? Karena si akarnya itu tidak menancap jauh, gitu loh. Begitu pula dengan filsafat. Ketika kita mempelajari tentang hukum ekonomi syariah, tentunya untuk menguatkan pemahaman kita terhadap keilmuan hukum ekonomi syariah, itu wajib bagi para mahasiswa itu untuk menguatkan posisi dirinya, pemahaman intelektualitasnya di dalam filsafat dulu, itu. Karena filsafat ini sebenarnya dia tidak bisa dipisahkan, ya. Filsafat tidak bisa menjadi mata kuliah yang menjadi mandiri, tetapi sebenarnya filsafat itu ibaratnya itu adalah induk dari segala keilmuan. Dikuatkan dulu nih akarnya, gitu ya. Baru nanti teman-teman akan mudah memahami keilmuan-keilmuan lainnya. Mungkin pertanyaannya adalah ketika saya mempelajari tentang mata kuliah sebelumnya apa ya? Bahasa Arab, Ustadz. Ya, bahasa Arab. Ketika saya mempelajari bahasa Arab, perasaan jauh deh dari yang namanya materi filsafat hukum. Bener nggak? Ya kan, bisa dibilang begitu katanya. Kan? Sebenarnya konteksnya, teman-teman, bahasa Arab dengan filsafat, karena memang sih kalau filsafat hukum itu kan lebih kepada penguatan terhadap mata kuliah di bidang hukumnya, ya, hukum ekonomi syariahnya. Kalau bahasa Arab itu lebih penguatannya kepada filsafat ilmu, ya, filsafat ilmu itu di semester 1 kalau nggak salah. Nah, kalau teman-teman mampu memahami filsafat ilmu waktu pas di semester 1, dulu filsafat ilmu yang ngajar siapa? Ada nggak mata kuliah filsafat ilmu waktu semester 1? Ada, Pak. Ya. Ya. Nah, bahasa Arab itu harusnya dikuatkan di dalam filsafat ilmu. Yang dipelajari dalam bahasa Arab berarti kan kita mempelajari linguistik, ya, mempelajari bahasa. Kalau secara sederhananya ya, mempelajari bahasa, tapi yang kita pelajari adalah bahasa Arab gitu ya, bahasa Arab ilmu yang mempelajari tentang kebahasaan Arab gitu. Nah, ketika bahasa Arab ini dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan, tentunya faktor-faktor pembentuk daripada keilmuan bahasa Arab itu dilandasi daripada filsafat ilmu, gitu. Hanya memang kita saat ini belum, sepertinya rekan-rekan belum mampu untuk mengkorelasikan antara filsafat ilmu dengan bahasa Arab, ilmu bahasa Arab, gitu. Karena saya yakin, saya juga pernah mahasiswa kan, ketika satu mata kuliah berganti, ya sudah, saya siap untuk menghadapi mata kuliah barunya, karena kita nggak pernah ribet lagi mau menghubungkan pengetahuan mata kuliah sebelumnya dengan mata kuliah yang baru, misalkan ya.
Tapi kita duduk, dia mendengarkan. Tapi pernahkah teman-teman mencoba untuk misalkan dalam pikirannya itu uh, menyambung-nyambungkan, kalau dalam aliran listrik itu ya, kabel itu tuh ada kabel ke sana, kabel ke sini, kabel ke situ, itu disambungkan misalkan supaya timbulnya satu aliran listrik, aliran keilmuan yang bisa lebih komprehensif. Bagaimana menyambung-nyambungkan keilmuan tersebut? Caranya adalah mencoba membawa pikiran kita dengan memproyeksikan atau mengkritisi satu keilmuan sebelumnya, mata kuliah sebelumnya dengan mata kuliah selanjutnya, gitu. Itu yang dimaksud. Jadi sebenarnya Mas Anwar, kembali ke pertanyaannya Mas Anwar, sebentar ya, saya merasa haus sekali. Ya. Maksud saya negatif itu misalnya gini ya, kan orang tuh bisa menyalahkan gunakan suatu ilmu gitu. Mau ilmu itu ilmu apapun misalnya kan, terus dia menyalahgunakan ke misalnya atau menyesatkan orang atau memendohi orang apa gimana gitu kan. Ada mungkin ada kalau gitu atau gimana Pak? Agak Baik. sih. Ilmu hipnotis, misalkan, mungkin kalau Mas Anwar maksudnya ya, menghipnotis orang dengan mencuri barang hartanya, itu memang menyusahkan orang, ya. Ilmu-ilmu apa? Ada juga ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu hitam, ya, ilmu-ilmu perdukunan, ilmu-ilmu pelet, seperti itu. Tetapi kalau dalam ilmu-ilmu yang ilmiah, ya, kalau tadi yang saya bilang itu ilmu-ilmu yang irasional, ya, ilmu-ilmu yang tidak bisa diukur keilmiahannya, ya, seperti pawang hujan itu kan ilmu memanggil hujan, ilmu menghentikan hujan, itu kan sebenarnya bukan dari segi keilmuan yang berdasarkan ilmiah, tidak teruji, tetapi apakah mungkin Mas Anwar ini ada tidak keilmuan secara ilmiah yang bisa menimbulkan kenegatifan dalam kehidupan sehari-hari? Tentu ada juga, misalkan kalau sebenarnya sih kalau keilmuannya itu tidak ada yang negatif, ya. Ketika satu mata kuliah disebut sebagai ilmu pengetahuan, tentunya kan si ilmu tersebut itu sudah teruji, ya, sudah teruji secara teori ataupun secara implementasi. Namun hasil daripada keilmuan itulah yang sebenarnya bisa mengakibatkan keburukan atau kesengsaraan bagi masyarakatnya, gitu. Nah, contohnya misalkan ilmu menciptakan nuklir, itu kan baik sebenarnya, ya. Tetapi ketika nuklir itu adalah dipakai untuk menghancurkan satu masyarakat tertentu, maka kan ini justru menjadi yang tidak baik, gitu. Ataupun misalkan kita kembali ke hukum, ya. Ilmu hukum ini kan bertujuannya itu lebih kepada policy, ya, membuat aturan-aturan, misalkan kebijakan-kebijakan. Kalau ilmu hukumnya yang dipakai itu justru tidak menimbulkan kemanfaatan, ya, artinya mengakibatkan kesusahan bagi masyarakat, tentunya yang disalahkan itu adalah bukan keilmuannya, tetapi adalah orangnya. Orang yang mempelajari keilmuannya sehingga dia tidak bisa memposisikan dirinya dalam hal mengimplementasikan ilmu yang sebenar-benarnya, gitu. Siapa dalam hal ini? Mungkin bisa jadi para anggota dewan, misalkan, yang membuat undang-undang. Kita bisa bayangkan kan, 550 anggota dewan ini kan semuanya tidak berbackground hukum, ya. Mereka tidak punya pendidikan hukum, 550 orang anggota perwakilan itu. Ada yang background-nya ekonomi, ada yang background-nya ustadz, ada yang background-nya
Bahkan kalau anggota DPRD tuh yang tukang ojek online tuh kepilih jadi anggota dewan. Kita bisa bayangkan kebijakan yang bagaimana yang akan mereka munculkan. Secara keilmuannya juga mereka tidak punya. Misalkan, ini bukan berarti saya ini ya, bukan berarti saya sentimen gitu. Tetapi secara logika pun ya, kenapa banyak kebijakan-kebijakan yang justru kontroversi dan kontraproduktif, tidak bisa memunculkan kebahagiaan ataupun kemanfaatan, karena keilmuan mereka pun tidak memiliki gitu. Jadi jawaban saya adalah ilmu pengetahuan itu pada dasarnya tidak akan memunculkan yang namanya kenegatifan kalau digunakan oleh orang-orangnya secara benar. Tentunya itu kan yang jadi masalah orangnya, bukan ilmunya, gitu ya, Mas Anwar ya. Nah, baik, cukup bisa dipahami Mas Anwar ya. Jadi kembali ke pertanyaan filsafat, apakah filsafat ada negatifnya? Tentu tidak. Ya, kalau kita mempelajari filsafat hukum itu menimbulkan satu kenegatifan, tentunya filsafat itu akan dianulir akan dikeluarkan dari ilmu pengetahuan. Kalau itu menimbulkan dikeluarkan dari keilmu pengetahuan, maka tentunya filsafat itu tidak akan menjadi salah satu mata kuliah di perkuliahan, gitu ya, logika sederhananya. Hanya kenapa menjadi negatif, menimbulkan kesusahan bagi masyarakat, itu bukan ilmunya, tapi orangnya, ya, orangnya, bukan ilmunya, ya. Nah, kita lanjutkan sekarang ke mazhab sejarah. Ya, aliran filsafat hukum yang keempat itu ada yang disebut dengan mazhab sejarah. Sebentar. Coba, enggak di itu ya, PowerPoint-nya nggak ada muncul. Mazhab sejarah. Mazhab sejarah timbul sejalan dengan gerakan nasionalisme di Eropa ini ya, awal mulanya. Jika sebelumnya para ahli hukum memfokuskan perhatiannya kepada individu, penganut mazhab sejarah sudah mengarah kepada bangsa, tepatnya jiwa bangsa. Ya. Tokoh-tokohnya ada Frederick Carver Savigny, Fangsta, Henry Summer Main. Nah, kita lihat sekarang. Jadi kalau mazhab sejarah itu dia lebih lebih kepada individu ya, perhatiannya kepada individu yang mengarah mazhab sejarah ini lebih mengarah pada jiwa bangsa ya, lebih mengarah kepada bangsa, tepatnya kepada kejiwaan. Kejiwaan itu berarti ruh daripada bangsa itu sendiri ya. Nah, kita lihat nih apa untuk lebih memperjelas tentang mazhab sejarah dari perspektif para tokoh-tokohnya. Nah, kita lihat perspektif Frederick nih atau Savigny. Savigny menganalogikan timbulnya hukum itu dengan timbulnya bahasa pada suatu bangsa. Masing-masing bangsa memiliki ciri-ciri khusus dalam berbahasa. Demikian pula halnya dengan hukum. Oleh karenanya tidak ada bahasa yang universal dan tiada pula hukum yang universal. Pandangan ini jelas menolak pandangan hukum alam yang melihat bahwa hukum itu bersifat universal. Gitu. Savigny mengatakan hukum itu bukan karena perintah penguasa atau bukan karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa itu sendiri. Nah, sehingga jiwa bangsa itulah yang menjadi sumber hukum, kata si Savigny. Jadi Savigny ini mempunyai pandangan, katanya, ini lebih lebih punya pandangan yang berbeda lagi nih. Hukum itu justru dicirikan karena adanya perbedaan bahasa, sehingga hukum tidak bisa diuniversalkan. Kenapa? Karena bahasa di dunia kan tidak bersifat universal.
bahasa di dunia itu kan beragam, beraneka ragam, sehingga untuk penguatan jiwa bangsa maka harus dipelajari bahasanya, katanya gitu. Nah, dari bahasanya itulah bisa membuat atau menciptakan satu hukum, sebuah norma, sebuah hukum gitu. Dengan adanya persamaan bahasa di satu wilayah tertentu, maka disitulah hukum bisa dibuat, katanya. Bahasa di Amerika yang merupakan bahasa Inggris, ya, maka tentunya hukum-hukum itu harus berdasarkan pada bahasa masyarakatnya, gitu. Begitu pula dengan Indonesia, misalkan. Indonesia ini kan berbahasa nasionalnya Indonesia, maka tidak mungkin ketentuan hukum bahasa Inggrisnya Amerika itu dipakai nih di dalam negara Indonesia. Kenapa? Karena adanya perbedaan bahasa, gitu. Harusnya bahasa itulah, bahasa Indonesia itulah yang dijadikan sebagai patokan untuk menciptakan hukum-hukum Indonesia. Itu kata si Syafi'i. Ataupun misalkan bahasa Portugis, ya, di Spanyol, itu tidak bisa hukum Indonesia diaplikasikan di negara Spanyol. Kenapa? Karena adanya perbedaan bahasa, gitu loh poinnya. Nah, bahasa inilah yang menjadi tolak ukur jiwa bangsa, ya. Bahasa adalah tolak ukur jiwa bangsa. Jiwa bangsa ini terikat karena adanya persamaan bahasa. Karena adanya persamaan bahasa itulah hukum baru bisa diciptakan. Itu yang disebut dengan aliran filsafat hukum berupa aliran sejarah, ya. Nah, bahkan siapa itu Pushta, ya, penganut mazhab sejarah yang selanjutnya, Pushta, mungkin Puhta, ya, bahasa apa itu, Puhta. Puhta ini memiliki pandangan yang sama dengan Syafi'i, bahwa hukum suatu bangsa adalah terkait dengan jiwa bangsa yang bersangkutan. Menurutnya, hukum dapat berbentuk langsung berupa adat istiadat, atau kedua melalui undang-undang, atau yang ketiga melalui ilmu hukum dalam bentuk karya para ahli hukum. Nah, lebih lanjut, Puhta membedakan pengertian bangsa ada dua jenis, katanya. Pertama, bangsa dalam pengertian etnis atau bangsa alam. Kedua adalah bangsa dalam arti nasional atau kesatuan organisasi yang membentuk suatu negara. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa hukum bisa muncul karena adanya persamaan jiwa bangsa, baik itu dalam bentuk adat istiadat atau dalam bentuk undang-undang di suatu jiwa bangsa, di suatu bangsa, ya, ataupun hukum itu dibentuk karena adanya karya para ahli hukum di bangsa tersebut, gitu. Nah, bangsa yang dimaksud di sini itu ada bangsa secara etnis, lebih mikro cakupannya, ataupun bangsa dalam arti nasional, lebih makro, ya, lebih dalam bentuk suatu negara, tentunya, gitu. Dengan demikian, hukum yang sah adalah hukum bangsa dalam arti nasional, tentunya. Sedangkan bangsa alam hanya memiliki hukum sebagai keyakinan belaka. Bangsa alam ini berarti bangsa etnis, ya, seperti tadi yang masyarakat adat, ya. Masyarakat adat ini kan sebenarnya mereka punya hukum, tetapi hukum adat yang berlaku di suatu masyarakat adat itu kalau menurut si Pushta itu hanyalah untuk masyarakat adatnya sendiri, untuk keyakinan masyarakat adatnya yang tidak bisa untuk diambil ke dalam lingkup nasional, ya. Jadi hukum yang sah menurut Puhta
itu adalah hukum yang bersifat nasional, yaitu melalui undang-undang. Ya, kalau hukum adat, betul, hukum adat kan adalah hukum yang berlaku di masyarakat adat. Dan itu pun kalau memang misalkan masyarakat adatnya masih eksis. Pertanyaan saya adalah, apakah masih ada masyarakat adat yang masih eksis di Indonesia? Masih ada apa tidak? Apa sudah punah? Udah nggak kelihatan? Contohnya apa masyarakat adat kalau begitu? Dayak, suku Dayak. Yang lebih dekat lah di Jawa Barat itu apa tuh? Iya ada itu suku masyarakat adat di Jawa Barat yang suka itu loh, yang suka jual madu, bawa-bawa madu kalau di ibu kota ya, yang suka pakai pakaian yang hitam-hitam, pakai oh itu apa? Ah, Batak itu bukan dia bukan masyarakat adat, dia itu suku marga. Masyarakat adat itu ada Atut itu mantan gubernur mana Atut? Atut ya? Oh, itu uh, yang di Banten apa? Masyarakat adat apa tuh yang di Banten? Ada di Banten itu masyarakat adat. Baduy. Pernah dengar? Iya. Masyarakat dari apa? Bukan dari masyarakat Baduy. Itu bukan Arab. Memang ada Baduy Arab ya. Kita pernah dengar katanya ada istilah masyarakat Arab Baduy apa? Iya, masyarakat Arab Baduy. Bukan. Tapi kalau dalam konteks masyarakat adat di Indonesia, ada yang disebut dengan masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy ini adalah masyarakat adat yang hidup di daerah Banten dan dia hidup di apa itu apa pegunungan itu loh. Jadi di masyarakat Baduy itu rekan-rekan, nanti kalau rekan-rekan mau PLKJ ya ataupun KKN itu kan bisa memilih di masyarakat Baduy. Di masyarakat Baduy itu dia masih mempertahankan adat istiadatnya, ya. Tidak boleh pakai sandal, tidak boleh pakai sandal kalau ke jalan, tidak boleh ada barang elektronik, tidak boleh ada handphone, tidak boleh ada listrik. Sampai sekarang itu dipertahankan. Padahal itu adalah dekat dengan ibu kota DKI Jakarta, masyarakat Baduy itu. Tetapi itu dipertahankan sampai sekarang. Sehingga ketika ada ketentuan-ketentuan hukum adat yang berlaku di masyarakat adat Baduy, itu adalah hanya untuk mempertahankan keyakinan mereka belaka, hukum adat tersebut. Ya. Misalkan contoh, hukum adat di masyarakat Baduy, misalkan apa namanya, ketika perempuan Baduy dia tidak boleh menikah dengan masyarakat di luar Baduy misalkan, atau laki-laki Baduy tidak boleh menikah dengan masyarakat di luar Baduy, ya. Kalau itu dilanggar maka nanti akan ada sanksi. Nah, hukum adat ini kan sebenarnya lebih kepada keyakinan masyarakat adatnya gitu. Hukum adat memang masih diakui eksistensinya, keberadaannya dalam sistem hukum kita kalau keberadaan masyarakat adatnya masih ada dan masih mempertahankan terkait dengan hukum-hukum adat tersebut, ya. Itu bisa tuh dipakai untuk sumber hukum untuk mengadili suatu perkara misalkan yang terjadi di masyarakat adat tentunya gitu ya. Tetapi ya
Kalau sekupnya nasional, maka hukum yang sah kata si Puhta itu adalah undang-undang, ya, undang-undang. Karena kenapa? Karena cakupannya lebih luas, lebih bersifat nasional. Itu ya. Ini dari perspektif Puhta. Kita lihat dari perspektifnya Safih nih. Mana? Puhta. Ya, Henry sekarang. Udah habis ya waktunya. Oh baik, nanti kita lanjutkan minggu depan kalau gitu. Mohon izin, kira-kira siapa ini yang tidak hadir sampai hari ini, sampai sekarang? Hadir semua apa ada yang tidak hadir? Hadir semua, ya alhamdulillah ya, hadir semua ini. Baru sekarang ada hadir semua ya. Baik, saya checklist. Nah, baik rekan-rekan, walaupun kalau kita mempelajari filsafat hukum kan kadang menjemukkan, melelahkan, bahkan tidak ada daya tarik sama sekali. Tetapi ini rekan-rekan pasti akan rekan-rekan pelajari kembali nanti pada saat rekan-rekan mengambil S2, apalagi ngambil program S3. Itu semua tentang filsafat. Tidak ada lagi masalah materi-materi teknis. Tidak ada lagi masalah tentang bahasa Arab. Kalau dalam ini, kalau hukum ya, kalau ngambilnya hukum misalkan, atau tentang lembaga keuangan syariah tidak ada lagi kalau di S2 dan di S3. Yang dipelajari itu semuanya mayoritas adalah filsafat. Henry kayak tadi, apapun yang saya sampaikan, ini cuma sebagai kulit-kulitnya saja yang saya sampaikan sebenarnya. Baik, kalau begitu, kalau memang tidak ada pertanyaan dan klarifikasi lebih lanjut, dikarenakan waktunya sudah habis, ya, saya ucapkan terima kasih atas atensi dan kehadiran daripada rekan-rekan sekalian, ya. Mohon maaf kalau ada perkataan saya yang salah, tapi mudah-mudahan kita bisa saling mempelajari dan saling mensupport satu sama lain tentunya, ya. Terima kasih, saya akhiri saja dengan ucapan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok nggak ada yang menjawab? Oh, udah mati ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mati itunya linknya. Baik, saya undur diri ya.